Ya, ya, ada proyek. Atau enggak? Ini enggak ada. Kemarin aja katanya udah. Tapi gua ini terus, kayak kita masih bisa sustainable tapi emang lagi kualitasnya. Regali Emang gitu. Kita dia kayak auto Wes, habis ini kalau cek kamarnya lagi ya Mas Malik sekali lagi, takutnya ada yang baru ketinggalan atau ada yang sulit. Kalau misalkan udah nggak ada sama sekali, kuncinya kasih ke Asar. Itu aja gua pakai emak aja. Sempetin aja Becas. Mohon yang di belakang tolong minta ditutup aja pintunya. Dip tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kita telah tiba pada penghujung acara ketika kita harus berpisah dengan sendiri. Tapi nggak apa-apa. Maksud gua adalah ya kita jadikan momen hari DC3 ini momen yang memorable gitu. Dan harapannya memang begitu gitu. Jadi dari kemarin rangkaian acara dari hari pertama, hari kedua dan hari ini harapannya ya dengan adanya channel foto kalian bisa posting di situ. Kalian kalau misalkan kangen gitu bisa lihat-lihat. Tapi memang gitu ya, mungkin alumni Region 1, Region 2 juga begitu gitu. Kadang kita ngeliat Region 1 kayak gimana sih gitu. Kadang kan emang nggak semuanya kita save ya, di save di situ gitu. Kayak gitu. Nah, jadi di penghujung acara ini gue mau menyampaikan hal-hal yang belum gue sampaikan kemarin gitu. Kemarin mungkin di hari pertama di grand opening gue nyampein kayak pencapaian apa aja sih dari komunitas Lupus Indonesia secara keseluruhan, baik ya AKRI gitu, yang dikerjakan AKRI maupun yang dikerjakan oleh partner AKRI gitu, atau bahkan ada beberapa yang memang belum partner AKRI gitu. Misalkan kayak pencapaian Roblox itu sendiri ketika mereka masuk Lupus Indonesia juga itu gue masukin. Tapi kalau hari ini gue akan ngebahas hal-hal yang belum kita capai dan plan kedepannya untuk memperbaiki itu gimana gitu. Nah, kan banyak tadi kemarin ada banyak beberapa dari AKRI juga, tapi banyak juga program-program AKRI yang memang kita
usung di tahun kemarin di tahun 2023 tapi belum sesuai harapan. Boleh lanjutin ini satu-satu aja. Nah, yang pertama adalah program IO dari AKRI gitu. Jadi program IO AKRI ini memang terkait sama programnya Roblox yang namanya Creator Events yang dipakai bajunya sama Nadiem sama kemarin jaket tadi pagi kemarin gue pakai jaket itu program IO. Nah itu acara IO kita gitu, jadi program IO dari AKRI ini nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Mungkin peaknya itu di tahun 2022 ya, apa 2021? Ya pokoknya 2021 2022 itu kita banyak gitu. Tapi di tahun ini, tahun kemarin di tahun 2023 itu event kita nggak banyak dan mungkin bisa dibilang kurang kreatif gitu. Next. Karena kita juga berdua ya, gue sama Nadiem punya kesibukan di luar komunitas gitu, kita kan masih kuliah dan memang lagi sibuk-sibuknya gitu. Terutama waktu itu gue awal tahun kemarin itu gue KKN, biasanya gue ngadain event itu yang ramai banyak gitu, itu bisa di akhir tahun, tapi karena waktu itu gue KKN gue nggak bisa ngadain event sama sekali. Termasuk Nadiem juga kuliah gitu, banyak tugas juga. Nah yang ketiga ini juga sebenarnya gue mau jujur aja sama kalian gitu bahwa ternyata program IO walaupun didukung sama Roblox ini gak seindah yang kalian bayangkan gitu. Dan ya gue bisa dibilang ya victim dari, karena gue kan masuk program itu udah lama ya, dari 2021 awal, nanti menyusul pertengahan, dan kita ngeliat perkembangannya gitu. Dan menurut gue itu bukan suatu perkembangan tapi malah kemunduran gitu yang gue lihat dari ya apa yang Roblox lakukan ke program ini gitu. Dimana ya kita jadi banyak batasan, bahkan dulu mungkin di RDC 1, RDC 2 gue selalu bilang kita menuju meet up resmi di Roblox gitu. Tapi gue bisa bilang meet up resmi di Roblox itu mungkin gak akan pernah terjadi gitu. Jadi benar-benar kita kalaupun akan meneruskan meet up Roblox gitu di Indonesia, itu mungkin akan benar-benar ya community aja gitu, community run aja gitu. Ya memang gue juga kecewa gitu, gue sama Nadiem kecewa banget gitu. Tapi ya gue itu tuh ibarat kayak sesuatu yang bisa dibanggakan ketika kita bisa ngadain acara resmi. Tapi buat gue juga sebenarnya faedahnya ya minim gitu. Yang penting adalah kita di komunitas ini bisa ngumpul bareng, itu udah menurut gue udah berarti banget gitu loh bagi gue. Dan harapannya kalian juga merasa begitu gitu. Karena kalaupun resmi di Roblox, apa artinya gitu loh, mungkin kita cuma bisa ngundang staff Roblox doang, tapi ya intinya kan kita bareng-barengnya sama kita aja gitu. Maksudnya staff Roblox paling mengisi acara gitu. Menurut gua pengisi acara bisa dari komunitas juga gitu, apalagi yang kemarin ya, contoh kayak Lilik yang memang udah berpengalaman di bidang industri yang memang profesional lah gitu, yang memang dia udah full time job kayak gitu. Menurut gua itu cukup, dan ya itu udah cukup, justifikasinya cukup untuk melanjutkan meetup gitu. Jadi meetup kayak gini gak akan gue stop, walaupun ya kita goals waktu itu adalah pengen biar kita siap-siap untuk bisa meetup resmi di Roblox, meetup resmi Roblox gitu. Tapi sekarang pun gue mikir ya buat apa gitu, toh juga nggak di Indonesia doang loh, maksudnya meetup ini mungkin ya bisa dibilang Indonesia ini juga unik gitu. Kita sering ada meetup, bisa dibilang memang Indonesia ini salah satu negara yang komunitasnya sering ada meetup gitu. Tapi nggak cuma Indonesia doang gitu, di Amerika pun ada beberapa acara yang serupa gitu, yang memang di komitiran, dan mereka no problem gitu loh, walaupun memang Roblox nggak dukung gitu. Kemarin baru beberapa bulan yang lalu, November 2023 itu ada acara yang sama kayak gini kayak RDC, tapi mungkin dia acaranya cuma sehari, dua hari, dan itu mereka cuma minum pun juga ya minumnya juga miras gitu 21 plus. Tapi ya bahkan ya sampai kayak gitu tuh mereka ya benar-benar ada yang datang dari Eropa, ada yang datang ya, itu benar-benar karena mereka ya pengen ketemu sama sesama developer gitu. Dan menurut gue experience yang itu bisa dicontoh juga di Indonesia, dan kita emang sudah ngelakuin itu udah berkali-kali gitu, dan RDC ini aja udah 3 kali gitu. Harapannya ke depannya juga akan kita lanjutkan. Nah ini juga jadi gue juga akan cerita bahwa selain dilemahkan secara misalkan kita dibatasin, kita nggak bisa ngadain event resmi, itu juga dulu memang Roblox ini di programnya gitu, program itu mereka ngasih dana
kalau misalkan kita ibarat kasih hadiah lah gitu, ngasih hadiah ketika kita bikin eventnya bagus atau misalkan memenuhi, jadi kayak ada kompetisinya gitu antar IO. Kalau misalkan ini event paling banyak yang datang atau paling banyak voting surveinya paling tinggi gitu, ratingnya gitu, itu bisa dapat duit gitu. Maksudnya dapat waktu itu kita gift card dan kita gift cardnya nggak bukan Roblox itu bisa yang lain juga. Nah itu kita tukarin jadi duit gitu. Dan itu yang bikin mungkin di tahun 2021 2022 itu hadiah event misalkan kayak yang sering gua adain dulu di Volumetric, di Index juga pernah, di bahkan kayak Got Talent itu gua bisa ngeluarin sampai per event itu bisa sampai 1 juta gitu per event, bisa 2 juta juga pernah waktu itu. Itu kenapa itu possible karena ya mereka mendukung secara finansial juga gitu program. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Sekarang ya udah kita ngadain event, kita disediain platformnya pun menurut gua belum terlalu bagus. Ya udah mereka kayak relain aja gitu. Maksudnya kayak ya udah kalau lu pun bagus performance-nya, paling mereka ngasih kayak kemarin jaket, kayak swag aja gitu, swag sama virtual item. Dan menurut gua itu ya kurang gitu kalau misalkan untuk kita ngelanjutin ya event-event yang bisa dibilang kayak ngeluarin hadiah gitu yang gede-gede, itu juga sulit bagi kita sekarang kalau misalkan nggak ada sponsor gitu. Kalau misalkan ya dulu kan kita nggak self funded lah ibaratnya, jadi kayak benar-benar kita bisa dari Akri sendiri atau dari gua sama Nadiem itu kita bisa keluarin dana karena kita dapat gitu. Tapi sekarang ya karena itu alasannya gue juga nggak bisa ngadain event yang banyak-banyak gitu, karena ya gue ngeliat secara finansial gue juga lagi lagi banyak pengeluaran gitu di real life, jadi susah gitu. Nanti pun sama gitu. Oke lanjut. Nah yang kemarin tuh pun gue walaupun misalnya kurang dana, ini gue juga sadar gitu, gue gak mau komunitas itu mati karena ya gue udah build Akri berdasarkan program ini gitu. Gue bisa jujur waktu RIDC 1 gue ngomong Akri akan dibangun berdasarkan pilar ini gitu, tapi pilar ini ternyata nggak kuat gitu kan, maksudnya nggak bisa diandelin lah. Tapi gue ya udah, gue kan karena gue tahu, tapi tetap gue mau berusaha gimana gue bisa tetap ngadain event gitu, walaupun gue ada waktu luang, walaupun dananya terbatas, paling nggak gue tetap bisa ngadain event lah gitu. Nah itu gue ada uji coba waktu itu bikin cerdas cermat itu lanjutannya Got Talent itu kan di No Voice gitu. Apapun bisa fisik, biasanya mereka nyanyi gitu, ada jurinya. Nah pas anggota ini lomba cerdas cermat, kita kasih pertanyaan. Tapi kemarin kita udah ngadain 2 kali gitu ya, 2 kali, tapi peminatnya ternyata 3 ya, kita ngadain 3 kali. Oh iya benar, 3 itu kurang peminatnya gitu, dan kita menurut gua pengeluarannya banyak gitu. Itu karena hadiahnya kita kan dulu kan tinggi-tinggi ya, pas Got Talent tinggi-tinggi. Nah pas ada otak itu sempat agak turun, tapi kita nggak mau turun terlalu jauh gitu. Tapi itu menurut kita udah merasa resource banget. Dan ketika kita ngeliat kayak videonya kurang bagus gitu, feedbacknya atau ya ada yang pesertanya dikit gitu, jadi akhirnya kita nggak lanjutin kayak gitu. Nah ini mungkin ada banyak yang nggak tahu program ini karena kita berurusannya sama owner komunitas gitu. Mungkin nggak semuanya tahu. Jadi Akri ini kan memang base-nya kita ngumpulin komunitas-komunitas gitu. Setelah jadi Akri gitu. Dulu mungkin kita masih fokus ke player, tapi waktu itu Akri pas jadi ganti nama, kita fokusnya kita gandeng komunitasnya langsung gitu. Otomatis kalau kita ngomong gandeng komunitasnya langsung, kita harus berurusan sama ownernya gitu kan, sama petingginya lah gitu. Tapi mainly owner biasanya. Nah, dan di Roblox itu sendiri kan banyak ya komunitasnya gitu, dan salah satunya waktu itu yang gua kerjain atau gua sama Dandi kerjain waktu itu, kita masuk ke ini ya, komunitas yang jenisnya roleplay gitu. Kita mau benahi itu, kita memikirkan gimana cara bisa membantu mereka gitu, karena roleplay ini mungkin untuk anggota-anggota URI yang lama ini salah satu genre pertama gitu ya di komunitas gitu. Jadi kayak genre yang kalau dulu mungkin kan ada, kalau sekarang mungkin ada game studio, ada kayak komunitas developer kayak Volumetric, Proxy. Dulu tuh cuman roleplay biasanya. Kalau nggak militer,
negara gitu ya nggak sih bedanya. Jadi karena itu kita juga pengen lihat gitu kayak karena kita juga sempat sempat jauh dari situ dari roleplay, nah kita pengen coba gitu gimana mereka sekarang gimana sih dan kita bisa bantu apa nih gitu dengan ya pas segala macam kita udah ngerjain masuk program IO, kita tahu Roto sekarang kayak gimana perkembangan, nah kita tuh pengen bawa yang terdepan gitu untuk mereka gitu. Lanjut. Tapi kita waktu itu kesulitannya kenapa? Karena kita belum saling bisa menemukan titik saling membutuhkannya gitu. Jadi kayak pas kita ini mereka kayak ngapain sih gitu. Kayak akhirnya gue tiba-tiba kayak peduli gitu. Karena ada risih ya kayak tiba-tiba ada orang datang ke lu yang dulu nggak pernah peduli tiba-tiba jadi mau peduli itu kayak rough aja gitu kan, rough start lah. Jadi mereka tuh ngira kita mau nguasain atau gimana gitu kan. Mereka tuh gak nyaman dan itu yang terjadi gitu. Lanjut. Nah ini juga jadi ternyata roleplay itu terlalu luas dan waktu itu orang-orang yang kita hire ya maksudnya untuk ngurusin ini mereka pun juga bisa dibilang yang terlalu nyaman ya. Jadi kayak mereka nggak mau explore juga, mereka karena ngerasa ya gua banyak gua join banyak grup, gua punya jabatan di banyak grup, kalau misalkan gua harus nyari lagi gua nggak mau gitu ya sih. Coba Enggak sih kalau yang gue lihat ya kan kemarin atasannya ya kita masih saudara lah ya. Kemarin atasannya itu kan ada masalah segala macam dan memang entah si orang ini nggak mau nyari email lain atau emang males atau antara jadi kayak udah nyaman gitu menurut gua kalau dia untuk nyari itu kayak mager banget gitu. Gua udah banyak nih, gua referensi udah banyak sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kan komunitas roleplay itu lebih banyak lagi gitu. Tapi mereka dia nggak mau. Dan akhirnya itu yang membuat kita jadi kesulitan gitu untuk reach out untuk yang baru gitu. Iya, yang baru kayak yang lama pun juga bahkan ya itu tadi yang lama pun aja mereka kayak risih gitu. Kok tiba-tiba akhirnya mau engage dengan kita gitu. Apa nih mau nguasain atau gimana gitu. Jadi mereka ada titik tidak nyamanan di situ. Iya, waktu itu juga Garuda Expedition kan kita sempat reach out juga ya. Nah itu lepas tuh gara-gara atasannya nggak peduli. Atas bukan menurut gua atasnya ya itu gitu juga, cuman ya itu tadi sebenarnya alasannya karena mereka ngerasa apa sih ini gitu, tiba-tiba kok ini harus naik yang next ini paling penting gitu. Nah jadi kan tadi gua bilang kita nggak nih ownernya aja gitu biasanya ya mostly gitu, tapi enggak sama pengurus-pengurus lainnya gitu. Dan ini menurut gua ternyata ini fatal gitu. Dulu gua mikirnya oh kalau gak ada ownernya gua bisa langsung semuanya dong gitu kan, bisa satu komunitas udah jangkau lah gitu. Tapi ternyata nggak gitu, karena relationship antara owner sama pengurus lain di komunitas tuh bisa beda-beda gitu. Ada yang ya udah sama gitu, setara, ada yang benar-benar mereka punya boundaries gitu. Jadi ketika kalau misalkan mereka punya boundaries, mereka akan enggan untuk cerita banyak ke pengurusnya gitu. Misalkan gua janjian sama suatu owner gitu, sama game studio yang dia punya developer banyak gitu. Oke, gua ngobrol sama dia gitu, gua dekat sama dia. Tapi sama developernya ya karena mungkin ownernya juga nggak yang engage untuk di sini ada Akri nih, lu join juga lah gitu kayak nggak yang actively promoting Akri, ya nggak akan tahu gitu. Maksudnya developernya nggak akan pernah ngerasain apa sih gitu. Maksudnya kayak gain atau benefit yang mereka dapat ketika ada Akri gitu, kayak gitu. Dan yang gue rasakan juga banyak bukan cuma di roleplay doang ya, tapi ini semua gitu. Jadi kayak ownernya oke, gue join Akri, tapi nggak mengedukasi sih, nggak kenalin Akri ke staff-staff yang lain gitu. Jadi kayak cerita gitu. Jadi cuma dia doang yang tahu, dia doang yang jadi aktivis di Akri, tapi developer di bawahnya atau staff-staff di bawahnya tuh nggak pernah kenal dan nggak pernah tahu nggak pernah tahu gitu kalau Akri itu sebenarnya ada gitu. Padahal tujuan kita itu maksudnya mengganti owner itu biar dapat channelnya, tapi kita mau ganti semuanya gitu. Kalau bisa bahkan waktu itu kan sebenarnya Akri itu kita aktivis ya disebutnya ya. Aktivis itu ya developer di komunitas developer gitu, yang maksudnya yang freelance atau commissioning atau developer di game studio biasanya gitu. Kalau yang dari segi developer ya, tapi aktivis itu ada banyak, ada selain di Innova juga lo kalau aktif bisa dapat aktivis juga. Kalau misalkan lo aktif di media
dia kayak misalkan staff RT itu juga bisa gitu, kayak gitu. Tapi ya itu permasalahannya adalah mereka ya udah karena apa urusannya sama owner aja gitu, jadi kayak nggak bisa nih kayak nimbrung kayak gini. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa RDC 3 ini sebenarnya tidak memenuhi target gitu, karena sulit banget untuk ngajak owner-owner yang tadi punya game studio untuk ngajak developer juga gitu. Nggak semuanya semua owner studio atau ya apapun komunitasnya nggak kayak Dandi. Kalau menurut gue Dandi dia dari sebelum jadi CFO dia udah ngajak-ngajakin gitu. Menurut gue ini contoh yang baik. Lalu tadi lanjut. Nah ini yang jadi ada insiden ya. Mungkin Dandi bisa cerita singkat aja Singkat aja ya, mungkin 5 menit bisa. Waktu itu gue dikenalin sama Asgaf. Gue dikenalin sama Asgaf seorang calon roleplay ya, untuk atas roleplay. Dan memang gue awalnya ya gue mengira si orang ini tuh jadi atasnya bagus gitu, karena memang dari berdasarkan ceritanya lu juga kan ini dia aktif banget ya di komunitas roleplay ya. Bahkan punya beberapa jabatan-jabatan tinggi di IN. Itu HP itu udah. Jadi kayak punya jabatan-jabatan tinggi di IN dan di beberapa roleplay gitu. Nah, waktu itu yang pertama kali dikenalin tuh ya itulah roleplay yang teman-teman mungkin udah tahu ya, sebagian air gitu ya. Nah, setelah itu nggak tahu kenapa ya gue diangkat jadi presidir berdasarkan akan dari si atas ini gitu kan, suruh ngurusin air gitu. Tapi ternyata pas gue urusin dan gue ngarahinnya ke arah dimana gue kenalin staff bawah juga gitu, bahwa akhir ini kayak gini gitu. Dan ternyata si staff kain ini kebanyakan malah gak tahu kalau waktu itu ada kayak misal ada waktu itu HRD-nya tuh gak tahu kalau ada akri kan. Nah, jadi ya itu gitu. Ini petingginya kemana gitu kan. Makanya setelah itu kan gua bawa air itu ke arah dimana biar bisa match lah sama Akri juga gitu. Tapi seakan tidak setuju gitu. Dan menolak gitu. Jadi akhirnya gue didepak secara paksa, dan akhirnya ya mereka tuh nggak mau ketergantungan sama Akri. Mereka tuh maunya independen. Mereka tuh mereka tuh kita bilang kasarnya aja, mereka nggak mau butuh Akri gitu. Mereka mau punya funding sendiri, mereka mau punya event sendiri. Pokoknya kayak Akri gua gitu. Kayak gitu gua merasanya waktu gua di sono gitu. Jadi kayak gitu sih insidennya. Akhirnya gua didepak dan ya nama gua jelek, walaupun ya gua bodo amat juga ya, nama gua jelek. Dan ya yang aneh sih di sini gitu. Yang aneh tuh di sini. Jadi yang di depak gua yang namanya jelek gua, tapi semuanya jelek. Jadi Block Spreader tuh namanya juga ikutan jelek. Nah, Akri jelek, Block Spreader jelek, Nusantara Production jelek, dan semua studio yang istilahnya alay lah sama Nusantara Production ikutan jelek. Kayak itu namanya juga di komunitas mereka gitu ya, kita nggak mau sebut merek, di komunitas mereka juga ikutan jelek. Jadi kemana-mana gitu. Jadi ini insiden yang menurut gua sangat disayangkan sih. Kita mau arahin biar gimana caranya grup-grup roleplay ini bisa bersinergi dengan Akri, tapi mereka malah nggak mau gitu. Padahal kan benefitnya juga enak gitu kan. Misal mereka kalau bersinergi dengan Akri kan bisa diundang NBC misalnya kan, bisa ketemu sama seluruh pada gitu kan, ada yang modeler, ada yang animator gitu. Nah kayak gitu.
Akibatnya apa? Akibatnya ya si merek sebelah ini ya, si merek sebelah ini kan nggak tahu dari mana ya. Gue tuh bikin animasi trailer video buat Indomaret ya. Mereka kelabakan mencari animator, nggak ada yang mau soalnya gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi kayak mempersulit diri sendiri. Iya, kayak mempersulit diri sendiri ya. Kayak gitu. Ya itu yang terjadi kalau misalkan ya miskom kayak gitu gitu ya. Itu terjadi. Jadi gue juga nggak mau itu terus kayak gitu. Nah nanti gue juga akan menawarkan solusi, tapi memang itu akan butuh waktu ya, karena justru apa ya tadi gue bilang strategi deketin ownernya dulu itu menurut gue lebih gampang dibandingkan lo harus dekat sama pengurus-pengurusnya juga gitu. Itu next effort, tapi menurut gue ya kalau memang itu yang ingin kita accomplish ya itu jalannya gitu. Oke, next. Nah jadi akhirnya karena ada insiden tadi program ini kita hentikan sampai waktu yang tidak itu. Nah ini untuk komunitas developer ini di sini kalau ini relate sama kalian gitu, karena ada beberapa orang yang emang ada di sini, maksudnya emang aktif di komunitas ini gitu. Dan memang gue merasa ini gitu dari dulu gitu, terutama untuk indeks ya, yang ada di logonya yang ada di situ gitu. Gue ngerasa indeks ini karena gue bingung gitu, justru gue bingung ini indeks ini mau ke arahnya mau kemana gitu. Kalau misalkan proxy itu udah menurut gue jelas gitu, maksudnya oke itu komunitas yang ngumpulin animator, ketika ada project mereka bisa kolaborasi, bisa bikin suatu karya gitu. Dan itu yang terjadi kemarin gitu, maksudnya tahun kemarin, dan gue udah kasih tahu juga kan projectnya apa. Untuk Volumetric sama ngumpulin kolaborasi juga, dan sebenarnya kalaupun nggak ada kolaborasi mereka udah udah punya koneksi sendiri gitu, udah bisa establish koneksi sendiri antar graphic designer gitu kan. Dan itu Volumetric yang paling tua dan sampai sekarang gitu terbukti bahwa bertahan gitu. Udah dari 2018 2024 berarti udah tahun gitu kan. Bisa gitu, maksudnya it works. Tapi kalau indeks gue belum tahu nih harus kemana. Gue mungkin ada beberapa option, coba di indeks ada lagi. Nah ini, jadi gue pengen sebenarnya restrukturisasi. Gue pengen mungkin gue akan lebih bedah gitu. Mungkin akan ada komunitas khusus untuk coding gitu, mungkin jadi lebih bedah. Mungkin ada komunitas khusus untuk 3D modeling kan mungkin gitu, atau mungkin gue akan ada option satu lagi. Jadi sebenarnya komunitas developer game ya, terutama untuk game itu menurut gua terbentuk banyak ya. Kalau kayak contoh tadi proxy, Volumetric itu menurut gua udah spesifik dan kemungkinannya kecil banget untuk terbentuk lebih dari satu gitu. Ya nggak sih? Volumetric apalagi gitu. Kalau proxy mungkin ada animator yang mungkin dia pengennya sendiri gitu. Ada. Tapi kalau Volumetric gua lihat graphic designer yang sendiri gitu, menurut gua kok kenapa bisa dia sendiri, karena mungkin nggak tahu gitu, nggak tahu Volumetric. Tapi kalau misalkan dia tahu pasti dia join gitu sih. Bener kan? Nah yang kayak gitu. Jadi itu yang maksud gua, apalagi Volumetric gitu. Tapi kalau indeks belum tentu gitu, belum ada justifikasi yang pas gua kenapa harus join indeks gitu. Mungkin ketika gua nanya developer ini join ini komunitas game developer Indonesia gitu, Roblox Indonesia, apa untungnya gitu, kayak mereka nggak melihat ada connection karena mungkin jiwa kompetitifnya masih lebih besar gitu dibanding jiwa kolaborasinya gitu. Dan itu yang terjadi memang gitu. Nah gue mungkin akan bagi, atau ya mungkin gue akan ibaratnya kalau akhirnya kan ngumpulin banyak komunitas di genre yang berbeda gitu. Tapi kalau mungkin gue akan bentuk akhir dalam akhir gitu. Jadi tapi ini khusus untuk naungi game developer gitu. Jadi komunitas-komunitas yang mungkin studio atau bisa kayak marketplace kayak RMI gitu, itu mungkin bisa di dalam situ. Ya udah, jadi secara internal atau pengurus-pengurusnya ada, atau ibaratnya community championnya aja, atau yang ekspornya kumpul dan bisa networking gitu. Kita bisa ngadain acara-acara kayak gini, mereka pun juga lebih enak gitu kan, karena kesulitan untuk nyari peserta EDC atau peserta meetup apapun gitu, maksudnya untuk apa tuh yang kesulitannya sih itu kayak takut gue nggak takut dari teman gitu. Bahkan yang
udah ikut dari DC dari 1-2 aja masih ada yang bisa ngomong kayak gitu gitu. Anehnya gitu. Padahal ya maksudnya kayak dia merasa ya udah gue ikut dari DC sama teman, kalau misalkan ada DC lagi gue harus sama dia lagi gitu. Padahal kan sebenarnya ya nggak, ya itu bukan yang gue inginkan gitu outcome dari DC gitu. Gue pengennya kalian oke bawa teman gitu, tapi gue juga pengen kalian bangun teman baru gitu di sini gitu, nemuin teman baru yang bisa dekat setelah kalian ya selesai acara ini gitu. Nah ini gue juga sebenarnya di komunitas developer ini gue udah nambah satu lagi gitu pengennya gitu, karena gue melihat UGC itu akan public kan ya, public, dan gue ngerasa seperti harus ada komunitasnya juga gitu, karena kalau udah public kan artinya semua orang bisa belajar ya bareng-bareng gitu, gak cuman UGC creator atau orang-orang privilege saja yang bisa gitu. Mungkin di awal akan susah karena bayar mahal gitu kan, beda sama kalau GFX mungkin gak ada modalnya gitu, kalau ini mungkin ada modalnya tapi gak apa-apa karena Avatar Marketplace tuh gak cuma UGC gitu kan, ada clothing designer, dan clothing designer ini selama ini numpangnya sama Prometheus gitu kan, padahal ya Prometheus sebenarnya ya hakikatnya adalah GFX sebenarnya gitu kan, tapi ada desainer-desainer lain juga termasuk animator dulu ya, kalau sebelum ada Proxy mungkin animator juga di situ, clothing designer juga gitu. Nah gue tuh pengen bikin ya benar-benar khusus untuk Avatar Marketplace gitu, orang-orang atau developer yang fokus untuk ngembangin aksesoris, ngembangin clothing gitu. Gue pengennya kayak gitu. Dan waktu pertengahan tahun kemarin itu udah siap launching sebenarnya. Kita udah nyari, kita survei dulu minatnya tinggi apa enggak, dan ternyata pas gue cek lumayan, dan bahkan gue udah nemu pengurus juga. Tapi entah kenapa di tengah jalan gue ngetes mereka sebenarnya, kayak mereka nih serius gak sih gitu, mau beneran jadi pengurus gak sih. Ternyata cuma satu yang bertahan gitu, dan di situ gue oke, kayaknya belum siap gitu. Kalau misalkan gue dari sekarang ya di situ publik, mungkin ada yang masuk clothing designer doang, tapi ya itu akan sulit gitu maksudnya, dan clothing designer pun juga lagi krisis ya sekarang, jadi susah gitu ngaktifin komunitas itu kalau baru bisa ngandelin clothing designer aja gitu, apalagi di clothing. Oke lanjut. Nah tadi ya maksudnya kayak hal-hal yang belum bisa terwujud di tahun kemarin. Nah kalau tahun ini apa sih rencana yang Apri gitu ya? Selain mungkin ada hal-hal yang diperbaiki, tapi caranya gimana sih gitu? Kayak tadi yang Avatar Marketplace udah ada namanya, udah ada logonya, siapa itu sebenarnya, tapi pengurusnya gimana? Sebetulnya Shanida juga bisa masuk sih, karena dia juga sebetulnya dia pernah jadi bikin baju, makanya lo bakal banyak. Iya, itu sebenarnya pengen biar Avatar Marketplace itu kan ya dinamikanya sama ya, walaupun mungkin aksesorisnya beda-beda gitu. Ya sekarang kan UGC pun juga nggak cuma hat, nggak cuma backpack, bisa face, bisa body bahkan gitu. Jadi gua modeler yang memang fokusnya ke game, jadi benar-benar langsung ke game, nggak cuma profesionnya, nggak cuma misalkan jadi modeling gitu, tapi lebih ke fungsinya lo sebagai modeler lo cenderungnya kemana sih gitu. Apakah lo bikin aksesoris untuk marketplace, atau lo bikin aksesoris untuk game gitu, atau lo bikin modeling untuk game gitu. Jadi gue pengen lebih spesifik biar koneksinya lebih dapat gitu. Itu sih tujuannya gitu. Kenapa gue akhirnya ya memutuskan udah gue pecah-pecah biar di proxy, biar development gitu. Nah ini plannya gue mau nyoba karena kalau kemarin kan gue mikirnya ya udah ada pengurus, sama ada pengurus harusnya jadi gitu. Tapi karena gue melihat ya bisa aja sepi gitu, walaupun ada pengurus bisa sepi, apalagi nggak ada gitu, pasti udah jadi sarang laba-laba gitu. Jadi gue pilih udah deh, kita tunggu sampai apa, kita tunggu hype gitu, kita tunggu ada hype ketika UGC jadi public, kemungkinan akan gue langsung rilis gitu. Dan harapannya kan ada satu pengurus yang masih standby lah gitu, mungkin nanti dia dari situ bisa nge-hire yang lain gitu, harapannya sih kayak gitu. Lanjut bagian developernya. Jadi kita bakal buka rekrutmen gitu. Jadi bagi yang belum tahu siapa pengurus yang satu itu, sebenarnya dari anggota komite juga pasti itu kenal. Randy. Emang gak pernah cerita ya? Lanjut loh, diem mulu.
Iya, sebenarnya dia yang gue tunjuk untuk ngelis gitu, karena yang lain masih apa dia paling tua lah gitu. Tapi ternyata yang dua ini hilang gitu, jadi bingung juga. Nah, jadi tadi kan permasalahannya adalah ketika kita deketin ownernya aja, bawahannya nggak tahu dan akhirnya muncul ketidakpercayaan gitu. Ya kan, lanjut. Sampai satu lagi. Nah, jadi yang pertama kita melakukan pendekatan gitu atau reach out ke komunitas itu yang baru ya, atau bahkan yang lama itu coba kita dari bawah gitu. Kita kayak kenalin gimana caranya bisa kita kenalin yang nggak langsung ownernya gitu. Kita kayak kita coba ngobrol-ngobrol aja sama bawahannya dulu gitu, biar kita bisa build trust dari bawah. Karena menurut gue ya lebih cenderung bawah cerita ke atas gitu. Di Roblox ya, mungkin di tempatnya beda, tapi kalau di Roblox menurut gue lebih cenderung ini. Dan gue bersadar juga gitu. Jadi ini yang kita lakukan gitu. Mungkin effortnya akan lebih banyak karena gak mungkin satu orang doang, bawahannya kan harus lebih banyak gitu ya. Jadi harus satu komunitas kita bisa harus misal lebih dari 2 orang gitu. Itu kan takes time juga gitu. Kayak gitu. Dan ini kita lakukan yang ketika percaya tadi gitu, ketika tiba-tiba ada ini mau ngapain nih gitu, kayak skeptis gitu kan. Ngurusnya mungkin ownernya kayak udah tahu kan, udah tahu Apri, udah tahu gue gimana, pernah ketemu bahkan mungkin gitu, atau pernah ngobrol minimal. Tapi kalau yang lain pengurusnya kan nggak tahu gitu, karena dan ownernya juga nggak cerita secara detail gitu, jadi ya skeptis gitu. Nah gue tuh pengennya nggak kayak gini gitu. Gue juga melihat kalau misalkan bawahannya atau pengurus yang lainnya itu udah trust sama Apri, ownernya harusnya juga gitu, dengan outcome-nya pasti begitu. Dan yang ketiga ya ini, jadi ada dia tadi berkaitan dengan insiden yang diceritain tadi. Ada klaim antara lu sempat jadi ownernya, ibaratnya maksudnya setingkat lu incang gitu waktu itu di KAI itu. Tapi pengurusnya itu nggak setuju sama lu gitu kan. Dan akhirnya ya karena gua di pihak Dandi gitu kan, karena dia juga Apri gitu kan, gak mungkin dong gua pihak yang lain gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi gue cuma bisa waktu itu ya mainly dengerin dari Dandi doang gitu. Dan karena mereka juga melihatnya gitu. Jadi mereka juga akhirnya ya udah nggak percaya gitu. Akhirnya kita harus pihak gitu. Nah gue sebenarnya anti banget akhirnya itu harus pihak gitu. Kalau bisa kita netral kenapa enggak gitu. Kalau bisa kita dapat 2 point of view dan kita kalau bisa jadi mediatornya gitu kalau misalnya ada masalah. Nah, kalau kemarin tuh itu udah nggak mungkin jadi mediator karena mereka anggap udah susah lah gitu. Dulu aja kemarin didiskreditkan gitu sama orang. Jadi kayak se-ekstrem itu, makanya gue bilang itu insiden. Dan gue mungkin ya butuh waktu lama untuk memperbaikinya, tapi ya harapannya jangan sampai ada kejadian serupa terulang di komunitas lain gitu. Kayak gitu aja. Nah ini yang kedua, kita juga pengen ngebangun wiki di jadi kita pengen bisa ulang episode akhir udah rilis lagi ya, sudah bisa diakses lagi sejak November ya, November kemarin. Tapi memang kita cuma post di Discord aja. Tapi sebenarnya kalian bisa ya dari DC itu kan website-nya dc.apri.org. Kalau kalian buka apri.org lagi aja ini kok ini. Tapi ini kita mau bikin jadi bagus juga. Lanjut. Nah ini kita juga pengen ada, selain kita nunjukin portofolio yang udah ada sekarang di website, kalian bisa cek itu portofolio kita pernah kerja sama brand apa aja gitu. Karena memang sebenarnya tujuannya itu untuk keluar gitu, kita ke brand lah gitu. Kita ketika ada brand nanya akhirnya apa sih gitu, akhirnya ini bisa ngapain aja, ini yang kita tunjukin gitu website-nya. Jadi itu website portofolio, tapi ke depan gue nggak cuma pengen itu jadi portofolio aja, gue juga pengen komunitas-komunitas itu bisa menunjukkan presence-nya gitu. Karena kalau Apri yang sekarang misalnya di website yang sekarang itu cuma bisa menunjukkan portofolio Apri sendiri gitu. Ya dimana Apri sendiri itu isinya paling gua, Lilik, Nadib, kemudian ini doang gitu. Tapi gue tuh pengen gimana gue bisa nunjukin bahwa ya komunitas Lupus Indonesia itu dinamis gitu. Paling di website sekarang itu cuma bisa nunjukin logo-logo partner, logo-logo komunitas-komunitas Lupus Indonesia yang lainnya yang partner sama Apri gitu. Nah gue tuh pengen ke depannya dimasukin juga informasi-informasi yang ya tentang komunitas itu gitu. Jadi ibaratnya kayak wikinya lah gitu.
sebenarnya kalau Akri sendiri udah punya wiki di Roblox Wiki itu ya, tapi sekarang kayak kita ngerasa wiki fandom itu udah banyak iklannya kayak mereka rugi gitu. Jadi karena kita udah punya website sendiri, ya kenapa nggak kita manfaatin gitu. Itu yang kita pengen bikin. Nah ini yang ketiga, jadi sejak awal tahun ini dari tanggal berapa sih? Pokoknya pas kemarin habis tahun baru itu, Nadif yang tadinya role-nya atau jabatannya itu Chief Financial Officer, tapi karena nggak pernah megang duit, karena duit juga nggak ada gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk ganti role Nadif namanya gitu, gue ganti namanya tetap Chief tapi Information Officer karena sesuai dengan ini juga ya, kemampuan dia dan keterampilan dia juga sesuai jurusan dia di sistem informasi. Makanya gue jadiin dia sebagai Chief Information Officer dan yang akan mengurusi project ini gitu. Kayak gitu. Lanjut. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya, Lilik, branded experience atau branded games soalnya. Nah, harapannya di tahun ini Akri bisa dapat long term project gitu. Long term project ini akan memastikan ya ada financial flow gitu untuk Akri dan untuk developer yang terlibat, sehingga ya kita bisa ngadain acara-acara kayak gini lebih mudah gitu. Dia bisa self funded juga harapannya gitu, nggak selalu harus ngandelin sponsor. Dan ya kita juga lebih tenang lah gitu, maksudnya kita pun kalau misalkan ngadain event atau memperbesar tim, baik itu tim event maupun tim yang tadi ya, untuk yang dapat untuk yang melakukan bottom up approach tadi, itu bisa lebih mungkin gitu, bisa lebih cepat juga, nggak harus mengandalkan ya cuma 4 orang doang gitu. Gue tuh pengennya kemarin yang atas pun juga sebenarnya gitu, tapi ya itu kita kesalahan yang nggak mau kita ulang lagi, makanya kita cari yang lebih baik gitu. Ya, dan nanti gue rencananya ini sih guys. Jadi setiap atas yang kita rekrut nanti kita harus kasih tahu benar-benar dulu. Nah, jadi istilahnya ada fase training lah. Istilahnya Nggak perlu pengalaman pun nggak apa-apa. Iya, maksudnya yang penting kita tahu rencana dan target-target, dan mereka tahu rencana dan target-target Akri itu seperti apa, dan mereka tahu Akri itu inginnya seperti apa gitu. Jadi nggak kayak kemarin yang sebetulnya yang kalau gue lihat ya, yang kemarin itu mereka nggak tahu apa yang Akri pengen, mereka nggak tahu cara mainnya Akri gitu kan, istilah kata. Nah mereka jalan aja sendiri gitu kan, kayak ya udah, jadi kayak ya udah dilepas aja gitu. Nah itu yang menurut gua nanti akan kita perbaiki bareng-bareng gitu. Nah ini yang satu project juga yang belum sempat wujud sebenarnya, harusnya dari kemarin dan belum pengen reveal sekarang, tapi karena desainer reveal nggak tahu nggak ada kabar. Tapi ini menurut gue butuh, jadi selamanya Akri kalau kita berusaha sama brand itu selalu pakai logo ya, logo Roblox ya, mungkin akan jadi masalah gitu kan, karena nama itu sebenarnya dari nama Akri itu sebenarnya ya kita anggapnya sebagai singkatan aja gitu. Kita kalau misalkan ngobrol sama brand atau kita atas nama brand itu kita atas namanya Akri itu ya udah Akri aja gitu. Jadi apa pendidikan Akri ya relevan gitu, karena ya ini kalau udah berusaha sama brand itu udah PT gitu, maksudnya udah sama PT-nya gitu, bukan sama komunitasnya gitu. Nah ini yang akan kita lakukan juga, ya mungkin logonya ya tulisan Akri aja gitu, tapi bukan nggak pakai logo Roblox, nggak pakai ya sekarang gitu sih, pengennya gitu. Ya udah ada sebenarnya yang bikin logo Akri itu sendiri sih kemarin, dan beberapa logo lainnya, tapi dia nggak tahu, mungkin lagi sibuk. Pengen sih kalau lo mau ngambil coba, oh iya, mungkin nanti kita lihat ini dia bisa. Yes. Nah yang ketiga nanti memperbesar tim. Jadi ketika misalkan kita bisa dapat long project yang pasti dananya juga besar gitu, kita bisa memperbesar tim gitu. Bahkan tim itu bisa kalau sekarang kita ibaratnya satu project ya satu waktu, saya kita dalam satu waktu kita bisa ngerjain satu project karena timnya juga terbatas gitu. Nah harapannya kalau misalkan kita udah bisa memperbesar tim ya bisa 2 project atau lebih gitu, dan timnya juga banyak gitu, kayak gitu. Jadi nggak mungkin bisa 2 project dalam satu waktu dengan member yang sekarang, itu udah apa dengan developer yang sekarang, tapi itu keteteran gitu. Kemarin aja kita berapa karet gitu akhirnya gitu, dan gue nggak mau kayak gitu, gue mau
maunya dan keinginan kita semua gitu ya. Pasti caranya maksimalin efisiensi gitu. Nah, ini program yang satu lagi yang belum pernah mungkin gua umumin di model Tedrovis Bang Remo. Jadi ini apa sebenarnya gitu. Ini sebenarnya udah lama plan gua untuk bikin program ini sebenarnya udah dari pertama kali gua bikin maksudnya jadi ganti nama jadi Akri gitu. Ini gua pengen bahkan zaman institut pun begini sebenarnya ini tujuan gua. Jadi gua tuh pengen developer Indonesia ini jangan sampai ketinggalan zaman gitu. Karena gua ngeliat developer Indo ini belum bisa memanfaatkan ya teknologi atau fitur-fitur baru Roblox dengan baik gitu. Dan tapi ada beberapa yang gue lihat udah ada potensi gitu. Mungkin contohnya di Prosim ya, ada Dava namanya. Atau kalau di Index termasuk Fajar juga, Bagas juga menurut gue. Nah yang orang-orang yang kayak gini tuh menurut gue harus dikumpulin di satu tempat, di satu ibaratnya satu program atau satu komunitas gitu mungkin. Gimana mereka bisa sharing, bahkan bisa kolaborasi juga gitu. Karena mereka demen eksperimen. Karena kalau nggak masalah kalau kalian nggak demen eksperimen, it's okay. Tapi gue tuh pengen ngasih sarana yang terbaik bagi mereka yang mau eksperimen gitu. Biar ya paling nggak kalau misalnya ibarat punya 2 riset saya, kan nggak semua orang punya, tapi ada beberapa yang punya. Nah gue tuh pengen dukung mereka gitu. Biar ya kita sebagai komunitas di Indonesia gitu, kita nggak ketinggalan zaman gitu. Paling nggak apapun ada pencapaian atau fitur-fitur Roblox terbaru, kita jangan sampai nggak tahu gitu. Kalau kita nggak tahu, kita bisa ketinggalan gitu. Maksudnya kita nggak akan pernah dapat kita nggak akan bisa menang di misalkan ada proyek internasional itu nggak akan bisa gitu. Harapannya kan kita juga brand game nggak cuma sama perusahaan Indonesia gitu. Kita bisa pengennya bisa bersaing sama yang di luar sana. Kalau misalkan kita nggak tahu perkembangan Roblox, kita nggak ikutin, kita nggak akan bisa jadi gitu. Kita nggak mungkin akan dikonsider sama mereka gitu. Dan itu yang seperti itu sempat terjadi dan sempat terjadi juga. Jadi mereka kayak nggak yakin bahwa orang-orang Indonesia ini bisa melakukan ini gitu. Jadi mereka cancel proyeknya. Mungkin mereka mencari developer di luar sana akhirnya gitu. Gua nggak tahu. Tapi selama sejauh belum ada kabar lagi. Nah ini juga ini yang kemarin Lili ngomongin. Jadi Lili itu udah nyiapin library yang memudahkan ya kalian-kalian yang suka bereksperimen ini untuk ya coba gitu kalian manfaatin fitur-fitur Roblox. Dan karena fitur-fitur Roblox ini gue dapat dari yang kemarin gue bilang community feedback program. Jadi karena gue perwakilan Indonesia di situ, gue bisa dapat akses fitur-fitur yang beta gitu. Dan akses fitur beta ini ketika kalian nyoba gitu, kalian bisa langsung kasih feedback ke Robloxnya gitu. Kayak ini menurut gue fiturnya masih kurang ini gitu. Dan itu akan bisa langsung gue sampaikan ke mereka gitu. Kalian bisa langsung nyampein gitu ke Robloxnya dan itu akan menentukan ya fitur itu mau kemana sih gitu. Menurut gue itu spesial banget kan ya. Bagi bagi kita gitu sebagai Indonesia, kita nggak pernah pikir bahwa kita bisa mempengaruhi decision Roblox gitu. Dan ini yang sudah terjadi sebenarnya gitu. Tapi karena gue juga secara teknis terbatas gitu, gue nggak terlalu ngerti studio. Ya opportunity itu gitu ketika ada beta fitur, ada ya misalkan ada obrolan atau interview sama Roblox gitu, gue nggak terlalu tahu gitu kayak teknisnya gitu. Tapi mungkin di sini ada beberapa orang yang tertarik sama teknisnya gitu. Kayak maksudnya di Roblox Studio itu sudah dari codingnya, dari fisiknya. Biasanya sekarang nih Roblox yang lagi bicara banget tentang fisik. Jadi mereka tuh kemarin kayak melihat aerodinamik dengan ada angin gitu yang kayak gitu tuh. Ini lagi bicara banget di Roblox gitu. Dan mereka butuh feedback dari developer yang sebanyak-banyaknya kayak gitu. Nah itu gua pengen biar Indonesia juga bisa membantu untuk ngarahin Roblox tuh kemana sih arahnya gitu. Dan itu menurut gua hal yang spesial dan mau gua lakuin gitu. Dengan tambahan itu tadi, kalian dapat library juga dari Lilik, di mana library itu dibentuk berdasarkan pengalaman Lilik di corporation gitu atau di tempat kerja profesional gitu. Jadi kalian juga bisa belajar dari dia kayak workflow yang tadi kemarin Fayat nanya gitu kayak gimana. Ketika lu bisa akses ini ya lu bisa langsung tahu gitu, oh ternyata cara kerja di luar sana gitu atau di perusahaan profesional tuh kayak gini gitu. Jadi lu bisa belajar di sini juga gitu. Itu yang gue harapkan.
Nah entah apa untuk kapannya kita rilisnya tahun ini yang jelas pengennya dan secepatnya gitu ketika script library-nya udah jadi, gua akan susun programnya seperti apa, gua udah mulai nyusun dan nanti bentuknya seperti apa, komunitas Discord atau mungkin grup WA, itu ada teman-teman juga kayak situ. Itu nyusul gitu, gue pengennya gue masih kita survei dulu kayak gimana sih gitu, apa kemungkinan besarnya ini akan work atau enggak gitu, atau mungkin akan jadi suatu produk gagal yang akhirnya sepi gitu. Nah itu gue gak mau, makanya gue benar-benar harus nyiapin ini matang-matang gitu. Nah ini, jadi sistemnya juga ya ini kalau ini undangan ya, kayak kalau saran gue sih kalau orang kalian pengen masuk ke program ini, pastiin sosmed kalian atau kalian aktif di komunitas, aktif menunjukkan bahwa kalian tuh suka bereksperimen gitu, kalian suka bikin kreasi yang mana kalian memanfaatkan fitur-fitur baru Roblox untuk ya suatu karya yang orang belum pernah nyoba gitu di komunitas gitu. Saran gua ya kan kebanyakan kalau developer, kalau kita ya itu cuma ngandelin portofolio biasanya. Jadi gue pengennya nanti teman-teman developer di sini nggak cuma developer doang ya, tapi teman-teman yang lain kayak UGC creator dan ada UGC creator, ada GFC creator dan kawan-kawannya juga aktif di sosial media ya guys ya. Ya benar. Jadi sekalian juga nih kita mengencourage orang-orang yang tadinya cuma pengen jadi developer tapi belum jadi developer. Jadi ternyata jadi developer asik ya gitu. Jadi gak cuma teman-teman ngecekin portofolio yang dimana orang yang melihat portofolio kalian itu ya memang orang yang cuma tertarik dengan kalian gitu. Kalau misalnya kayak gua gitu di TikTok, kalau di TikTok kan orang yang melihat kan bukan cuma orang yang tertarik sama gua doang, tapi orang-orang awam yang gak tahu Roblox, bahkan itu lihat konten gua, lihat apa yang gua share di sosial media. Nah itu yang gua pengennya teman-teman di sini lebih bersosmed lah sekarang gitu. Jadi gua harapannya sih ke depan buat para developer nggak mesti nunjukin muka, nggak mesti kayak harus ngomong dan kawan-kawannya. Yang penting aktif bersosial media, ngasih tahu bahwa kerjaan kalian tuh kerjain apa di konten kalian, itu juga udah cukup menurut gue sih. Jadi yang penting bisa mengencourage jadi lahir developer baru malah gitu. Ya jadi apa yang sebelumnya gue kasih tahu ya, OVA ini apa, OVA ini Office of Feature Application. Jadi benar kita ya mengupayakan untuk memanfaatkan fitur Roblox sebaik-baiknya untuk membentuk, sebenarnya nggak harus fitur baru, tapi kalian kan bisa coba-coba sendiri gitu. Siapa tahu fitur lama pun juga bisa kalian bentuk suatu karya yang amazing lah gitu. Dan karya-karya amazing itu tadi ya contoh kayak Bagas yang pernah di fitur Roblox, itu menurut gua itu kan suatu kebanggaan Indonesia juga gitu. Dan harapannya nggak cuma satu Bagas doang, ada banyak gitu ya. Maksudnya ada banyak developer yang bisa sampai ke situ gitu. Nah, benar gitu gua ya tujuan Akri gitu, kenapa Akri ya apa itu yang apa yang drive Akri untuk terus lanjut ya, untuk mewujudkan developer ini jangan sampai ya developer standar aja gitu. Kalian tuh yang ikut di sini ya harus lebih gitu, kalian harus punya target yang lebih dari sekadar ya yang penting gue developer gitu, yang penting gue bisa ini, gue bisa cari kerja ya, karena mindset itu bisa kita tanam dengan adanya program ini. Dan kita bikin program ini jadi kelihatan keren, otomatis orang akan terdorong juga yang tadinya mungkin nggak minat eksperimen, akhirnya mau mencoba gitu. Ini sama aja kayak jatuhnya kayak akademisi gitu ya, maksudnya yang mereka yang suka riset, yang suka ini punya paper itu pun jadi portofolio kan gitu. Ketika kalian bisa mau mencoba brand atau ya siapapun gitu yang bisa itu akan lebih tertarik untuk meng-hire kalian gitu, karena kalian punya mindset ini gitu, suka eksperimen yang mungkin bisa mendatangkan hal-hal yang ya baru dan mungkin bisa profitable bagi mereka gitu. Itu sih, jadi apa dan ini yang selalu dilakukan Akri sebenarnya dan dulu Uri gitu. Kita tuh selalu mau mencoba hal-hal yang baru gitu. Ya contoh kayak meetup ini gitu. Meetup dari DC ini suatu hal yang baru yang belum pernah, bahkan gue belum pernah lihat komunitas sebelum yang tadi gue ceritain ya. Mungkin dari DC ini salah satu acara developer bus pertama di dunia yang ngumpulin sampai 2 hari sampai 3 hari gitu.
selain RPG gitu. Dan menurut gue itu ya itu yang bikin Akri terus mau maju gitu. Kita selalu pengen baru gitu, dan kita pengen ngajak ya kalian juga gitu, nggak cuma Akri, kita sama-sama mencoba yang baru gitu, intinya gitu. Nah ini untuk long termnya kayak apa sih ingin capai gitu maksud di Indonesia ya, secara keseluruhan ya. Yang pertama, ini gue udah pernah nyampein juga di suatu event. Jadi kemarin kan kita udah ngeliat ya Roblox sudah disupport, dan Bapak Basuki bilang kalau Indonesia itu udah top 15. Menurut gue itu masih jauh ya, maksudnya masih kurang banget gitu, jauh banget. Ya gue sih pengennya dengan potensi kita, dengan populasi kita yang banyak ini nomor 4, minimal kita bisa ke top 5 lah gitu. Menurut gue possible banget, tinggal kitanya aja bisa kenalin ya sebagai developer gitu ya, terutama developer yang games gitu yang terlibat untuk bikin games. Gak harus game gitu sebenarnya, animator pun bisa, malah menurut gue animator bisa lebih kena gitu, video lah, content creator gitu bisa lebih kena untuk naikin Indonesia dari top 15, mungkin sekarang udah top 11, 12, tapi kita kalau bisa ya top 10, bahkan top 5 gitu. Itu sih gue pengen gitu ya. Dari mana sumbernya ya dari developer gitu, nggak mungkin dari Robloxnya gitu, karena Roblox itu Roblox itu populernya selalu karena gamesnya gitu, bukan karena staffnya yang punya strategi gitu menurut gue ya. Kayak gitu. Lanjut. Nah ini developer engagement team itu mungkin ada beberapa yang belum tahu. Developer engagement team ini ada ketika Roblox ini punya representatif di komunitas lokal gitu. Ini mungkin terjadi, kalau acara Spin Roblox mungkin enggak ya, tapi kalau ini masih mungkin terjadi karena terakhir itu Filipina ya Pak. Jadi mereka Filipina itu udah diurusin developernya gitu dari Roblox langsung. Harapannya kita ada gitu. Siapapun itu, nggak perlu gua, nggak perlu Nadine, siapapun itu udah membantu, menurut gua membantu banget gitu. Apalagi bersinergi sama Akri gitu. Itu lebih baik lagi. Dan Starcode mungkin di sini ada Akri. Starcode itu ya kemarin gue udah jelasin ya. Jadi Starcode ini kalau misalkan di Indonesia, jadi konten kreator atau youtuber Roblox yang pakai bahasa Indonesia itu bisa dapat Starcode gitu, bisa jadi income lebih, dan otomatis akan maksudnya bakal naikin pemain Roblox juga gitu di Indonesia gitu. Karena ada ini, karena ya youtuber jadi semangat gitu kan, jadi Roblox nih gitu. Mereka akan lebih aktif juga gitu untuk promosi Roblox ini. Dan yang terakhir ini harga Roblox yang khusus. Ini yang paling penting. Kalau Roblox tanpa ini ya Roblox susah sebenarnya gitu. Maksudnya ketika ini bisa khusus, karena contohnya kita ambil contoh Discord. Mungkin dulu ya zaman 2020 sebelum 2022 itu lo bayar premium itu $140 atau $10. Sekarang berapa? $5. Nah, itu bisa terjadi, dan di Roblox memang ada beberapa negara yang seperti itu gitu. Contoh di Amerika Latin seperti itu, kayak paling murah setahu gue Chile atau Peru gitu. Itu di situ premium sama Roblox paling murah sekarang gitu. Dan menurut gua kalau misalkan Indonesia itu diconsider sama Roblox, kalau memang potensi pasar gede, itu bisa semurah itu gitu, bisa mungkin sama kayak Discord tadi, sama kayak Discord Nitro itu bisa $5 gitu. $5 menurut gua $5 itu ya 50.000 gitu, lebih rendah lagi gitu. Kalau sekarang kan 70.000 ya, apa 79 kalau bisa 50.000 menurut gua kalau memang ini. Dan mungkin bisa juga ini kalau ini terjadi, biasanya gift card juga udah ada, bisa dijual di Indomaret itu, mungkin di Indomaret atau di Alfamart, di minimarket tuh udah ada biasanya tandanya gitu, tandanya bisa dapat ini ketika gift card udah ada di minimarket terdekat gitu. Lanjut. Nah ini terakhir nih kalau nggak salah, ini slide terakhir. Intinya adalah Akri ini sebenarnya nggak cuma game developer aja, tapi ya namanya ini ya namanya Roblox Gaming kan ya. Otomatis kita ngomongin industri game secara keseluruhan gitu. Kita pengen wujudin komunitas konvensional, karena menurut gua Roblox itu secara umum komunitas-komunitas yang terbentuk dari Roblox itu tidak konvensional gitu. Nah, gua tuh pengen ngebawa istilahnya Akri ini adalah komunitas yang ya bisa disamain sama komunitas-komunitas lainnya di luar Roblox gitu. Kayak contoh misalkan lu di sini pasti ada yang ikut komunitas otomotif gitu, motor atau kereta. Nah, gue tuh pengen
di level yang sama itu gitu. Kalau menurut gua komunitas Roblox lain nggak ada yang tujuan ke situ gitu untuk nyamain diri sebagai komunitas yang kayak mereka gitu, kayak komunitas motor, kayak komunitas ini. Nah ini baru Akri dan ya kita pengen lebih baik gitu, kita pengen nyaingin atau paling nggak standarnya sama lah sama mereka gitu. Ngadain event yang kayak gini sama, bahkan ya kan bisa lebih besar lagi gitu. Kayak gitu sebenarnya yang kita inginkan. Lanjut. Yang kedua, menjadikan developer setara dengan game developer di luar sana. Di luar sana yang gue maksud ya selain di Roblox itu sendiri gitu, di luar negeri, Roblox di luar negeri, atau bahkan game developer yang non Roblox gitu. Game developer yang pakai Unity, pakai Unreal, kita tuh kalau bisa ya sama setara gitu. Karena yang gue lihat sekarang di Indonesia aja deh, di Indonesia aja game developer Roblox itu belum dianggap cuy. Developer Unity, developer Unreal oke, developer apa lagi? Mungkin kalau yang tahu ini itch.io atau apa lagi ya? Ya mungkin kayak itch.io. Jadi kayak mereka tuh melihat kayak gue bikin game tuh cocoknya apa kalau publish itu di mana ya gitu. Kayak Roblox ini belum jadi option gitu. Jadi di apa yang menaungi game developer di Indonesia ini ada namanya AGI, Asosiasi Game Indonesia. Itu Roblox belum ada cuy. Jadi kita tuh belum dianggap developer game sebenarnya gitu sama industri game developer di Indonesia gitu. Dan itu menurut gua problem yang serius gitu. Karena kita ya itu udah ada event, kita udah punya komunitas yang lumayan well-knit, tapi kita tuh belum dianggap gitu. Dan ya gua akan mencoba gimana kita bisa jadi setara gitu. Jadi kita pengen gimana cara caranya kita bermain sama komunitas tadi gitu. Komunitas yang gua maksud tadi yang AGI itu kita lihat mereka gimana dan kita coba yang menyetarakan kalau bisa kita kolaborasi, tapi gue juga nggak mau terlalu buru-buru kolaborasinya, takut salah ngambil langkah gitu. Kalau salah ngambil langkah yang gue takuti adalah mereka ngambil alih kerjaan kita semua gitu. Karena mereka lebih ahli, mereka lebih profesional, mereka lebih tahu cara kerjanya. Nah kita menurut gue kita ya problem utama developer Lidik udah bilang kemarin, karena kita masih banyak yang ada gitu. Ketika kita mengenalkan bahwa Roblox ini peluangnya gede, apalagi ada beberapa developer di sini yang cuannya udah gede banget gitu kan, 1.000 USD gitu, udah ngomongin ribuan USD lah gitu per project misalnya. Nah itu tuh menggiurkan banget bagi mereka gitu kan. Mungkin mereka nggak sebanyak itu cuy, mungkin gitu ya. Kebanyakan mungkin mereka nggak sebanyak itu, dan ketika mereka tahu, mereka ya dengan mereka udah tahu work frame-nya, mereka udah profesional, udah lulus kuliah, udah siap kerja, mereka ya mereka bisa step in dengan lebih mudah gitu. Mereka cukup belajar Roblox yang mungkin kemarin Lidik cerita dan udah banyak gitu. Nah tapi bisa kalau misalkan misalkan kita ngomongin lagi gitu, misalnya asosiasi game atau industri game developer secara keseluruhan, otomatis orangnya lebih banyak gitu ya, karena itu udah butuh komunitas kan, bukan yang kita nge-hire satu orang doang gitu. Itu mereka bisa jadi ombak gitu, bisa satu wave yang besar ya, dimana kita orang-orang ini bisa dimanfaatin mereka dan bisa aja dieksploit lagi sama mereka gitu. Itu yang gue gak mau gitu. Kita harus hati-hati di sini juga gitu. Kalau bisa ya kita nyetarain dulu, baik itu secara kita udah tahu cara yang profesional, sehingga kita setara gitu sama mereka. Jadi mereka gak akan bisa eksploitasi kita gitu. Kalau misalnya mereka mau kerja sama, itu oke. Tapi kolaborasi ya dimana ya untungnya sama gitu, maksudnya setara gitu. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin gitu. Nah, dan itu kenapa kita sekarang ya fokus kita udah bukan ngadain lomba yang kayak lomba gitu atau talent. Kita fokus di sini aja, fokus di sini aja. Fokus untuk bikin program-program atau event-event yang bisa ngembangin mindset developer ya. Salah satunya adalah kemarin Founder Fest. Menurut gua itu suatu event yang benar-benar harus didukung, dan untuk kalau bisa reach-nya itu lebih luas lagi gitu. Kemarin ya mungkin di online karena kita hybrid kurang bagus kualitasnya gitu, jadi banyak yang kurang minat, tapi harapannya ya kita improve dari situ, gimana caranya biar acara ini bisa difokus menarik, tapi ya bisa motivasi kalian, bisa jadi bekal buat kalian gitu. Itu kenapa kita juga ngasih modul kemarin gitu kan, itu biar jadi bekal kalian simpan, kalian bisa baca-baca ulang, biar kalian ketika melihat itu, oh iya ya, gue bisa nih gitu, gue bisa improve myself gitu. Ketika gue dapat biasanya bisa bilang kuliah gitu dari kemarin tentang branding, tentang marketing, tentang selling, itu lo bisa improve diri lo sendiri gitu.
saat lu nge-develop atau saat lu pengen ngejual karya lu atau ngejual komisi lu kayak gitu. Mungkin untuk ya itu ya secara ini udah jam berapa? Jam 12.01 ya. Nah ya itu udah overdue juga sebenarnya, tapi ya itu yang sebenarnya mau sampai di akhir kayak lo kita walaupun banyak ya kegagalan di tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun berikutnya ini tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya kita masih cerah deh gitu masa depannya gitu, walaupun banyak setback, tapi gue pengen kita nih gimana caranya ya udah ketika kita pulang dari sini ya kita nggak berhenti gitu, kita pengen don't never stop dreaming lah gitu, karena menurut gue potensi Roblox di Indonesia ini dan ya ini juga masih besar banget, dan mungkin kalau nggak ngomongin Roblox ya ngomongin tentang diri kalian sendiri gitu. Kalian di sini kalian gabung komunitas Roblox ini harapannya kalian juga bisa ngembangin diri sendiri gitu, baik itu secara ya nggak harus secara pekerjaan, tapi secara mental, secara secara finansial, apapun itu yang bisa improve yourself for anything else gitu, nggak harus tentang Roblox aja gitu. Kalian bisa ya dapat, misalkan kalian ternyata karir kalian misalkan ada yang masih sekolah, kuliah, ternyata karir kalian nggak di Roblox, tapi karena kalian pernah masuk di Roblox ini, kalian tahu, kalian dapat materi atau dapat ilmu dari program-program AKRI, harapannya itu juga bisa improve yourself gitu. Nggak masalah gitu, karena di sini kita komunitas kita bareng-bareng gitu loh, maksudnya. Dan gue udah bangun komunitas ini selama 13 tahun dan keinginan gue ya cuma satu ya, gue pengen bikin komunitas yang bisa membantu orang banyak gitu. Itu yang selalu gue, kenapa gue masih lanjut gitu, kenapa gue masih ngurusin komunitas walaupun gue udah kuliah, dan kuliah gue mungkin gak sejurusan gitu, gak nyambung gitu. Gue teknik nuklir tapi gue ngurusin Roblox gitu kan, aneh gitu kan. Teknik nuklir juga aneh nih, ngurusin Roblox lagi gitu, lebih aneh lagi gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa ada potensi dan kalian juga ya sejauh ini gitu, gue kenal kalian gitu, kalian tuh unik gitu, dan gue entah kenapa, bukan kenapa sih, gue tahu sebenarnya alasannya. Ya gue terdorong gitu untuk membantu kalian gitu, gue nggak mau melihat kalian gagal tuh, gue paling sedih gitu kalau gue udah ngeliat kalian gagal. Kalaupun kalian gagal, kalian harapannya kalian bangkit lah gitu, jangan sampai kalian putus asa di situ dan pivot atau ya udah gitu. Gue nggak mau ngeliat itu gue ketika gue ngeliat itu ketika ya gue udah 13 tahun, gue udah ngeliat people coming dulu gitu, banyak yang putus asa, banyak yang nggak lanjutin. Itu menurut gue adalah salah satu hal yang paling sedih gitu ketika gue ada di komunitas ini gitu, dan gue bisa nangis gitu ketika gue melihat yang kayak gitu gitu. Dan ya itu yang harapannya yang nggak terjadi sama kalian gitu. Walaupun memang tadi gue bilang karir kalian nggak sejalan sama Roblox, paling nggak kalian punya memori di situ ya, dimana kalian bisa ya never stop believing, never stop working hard gitu, dan never stop jangan sampai kita putus dan kurang. Itu sih yang paling penting. Ya, dan event Founder Fest sendiri sebenarnya kan bukan cuma bahas itu doang ya, bukan bahas tentang publikasi, marketing dan kawan-kawannya, tapi kedepannya juga gua Masker juga mau merancang kurikulum yang dimana kita satu paket nih ya, karena gue juga sekarang ini lagi baru-baru terjun ke industri keuangan gitu, insurance. Jadi gue dapat insight banyak gitu tentang manajemen keuangan gitu. Nah, gue pengennya nanti apa yang gue dapat, ilmu-ilmu yang gue dapat dari pekerjaan gue sebagai ya itulah ya insurance bisa gue bawa ke sini gitu. Jadi teman-teman di sini nggak terus dapat komisi terus habis itu boncos, habis komisi defek boncos lagi. Jadi nggak ada perkembangan gitu. Jadi cuma komisinya habis buat kebutuhan dan buat keinginan gitu. Nah itu yang gue nggak mau gitu. Yang harusnya kalian bisa scale up, tapi duitnya karena kepake terus karena buat hal satu dan lain hal. Jadi ya nggak scale up gitu kan. Terus yang kedua gue juga mau bikin yang dimana kita bikin kayak framework gitu ya, buat framework siapa ya. Jadi kayak dimana lu bisa belajar caranya bikin organisasi sendiri. Jadi kayak
manajemen organisasi dan manajemen timnya tuh ada. Jadi itu yang gue pengen gitu. Jadi Founder Fest itu bukan cuma seminar doang, bukan cuma marketing doang, tapi ada lagi gitu. Nah, program-program Founder Fest sendiri kan ada 5 kalau nggak salah. Salah satu diantaranya adalah yang kita pengen tuh pitching and investment opportunity. Jadi teman-teman yang punya studio, teman-teman yang punya punya komunitas sendiri dan memang serius untuk gedein komunitasnya itu bisa gitu. Karena gue kenal banyak sama investor-investor yang kalau gue ngomongin gitu kan, itu sebetulnya mereka tertarik gitu, tapi mereka belum lihat potensi kita gitu. Jadi makanya mereka masih kayak ngintip-ngintip tapi nggak mau masuk gitu, kayak gitu. Jadi kedepannya kayak gitu. Nah makanya kemarin tuh game itu kan pengennya kita latihan untuk pitching gitu. Gimana caranya lu bisa menggugah juri-juri yang udah disiapin sama RBC? Gimana caranya lu bisa meyakinkan jurinya bahwa game lu atau komunitas lu tuh tepat untuk lu bisa invest sekian banyaknya uang gitu. Ya begitu ya guys. Harapan kita besar untuk kalian dan gua akan melanjutkan event-event seperti ini. Jadi see you at di situ. Tempatnya di mana? Apanya apalagi? Tapi yang jelas, gue sih pengennya kalau bisa di akhir tahun atau awal depan ya. Mungkin ini nggak akan sesering mungkin dulu kita mikirnya bisa 6 bulan sekali, tapi mungkin kalau sekarang ya maksudnya dalam kondisi finansial sekarang mungkin belum terlalu memungkinkan. Tapi kalau doain aja nanti kalau misalnya kita dapat long-term project, kita bisa deal sama brand ya yang duitnya lumayan gitu, otomatis kas akhir akan nambah dan kas itu bisa kita pakai untuk ya bikin event yang kayak gini gitu. Dan akan lihat tanggalnya atau kapannya akan menyesuaikan dengan ya developer tuh sebenarnya bisa kapan sih. Kalau kemarin sebenarnya kita juga berdasarkan voting ya, tapi ternyata yang voting itu sendiri nggak datang gitu. Jadi kayak gue benar-benar memastikan bahwa developer sebenarnya benar bisa gitu di tanggal ini gitu atau di masa-masa ini gitu. Kalau misalkan ternyata nggak bisa, ya gue ibaratnya gue akan nanya, lu tertarik, lu pasti tertarik sama eventnya, tapi lu bisa sebenarnya kapan sih gitu. Kayak mungkin gue akan lebih approach-nya akan lebih langsung gitu, personal gitu, biar gue juga bisa data gitu. Jadi nggak sekedar voting aja. Dan jangan lupa nanti ya kita bikin form. Jadi dibagiin ke peserta RIDJ 3 apa yang kurang dari RIDJ 3, apa yang harus dipertahankan dari RIDJ 3 itu freely gitu untuk itu. Jadi buat RIDJ 4 bisa lebih baik lah depannya gitu. Itu emang kalau itu selalu ada ya. RIDJ emang ada, jadi nanti kalian akan gua dan nanti biasanya bikin akan nyuruh kalian untuk isi formulir ya untuk kedepannya biar RIDJ ini bisa lebih menarik lagi, bisa lebih berisi lagi, walaupun mungkin ya tetap kalian ada fun-funnya gitu, dan fun-funnya juga bisa kalian itu tuh biar lebih fun lagi gimana gitu. Itu sih yang gua harapkan gitu. Walaupun kita sekarang berpisah, cakep. Banter. Ya tapi silaturahmi nggak akan terputus. Itu nggak. Ya gitu. Nah sekarang sebelum kita ya pulang ke rumah masing-masing, gua akan membagikan sertifikat dan merchandise yang udah bisa. Oke. Apa? Pesan-pesan. Oh ya boleh deh. Satu nggak mau nanti aja atau sekarang. Kita pilih salah satu aja deh. Oke, salah satu dulu ya. Ini pilih siapa deh kira-kira? Siapa yang mau kasih pesan-pesan? Rizky deh. Rizky apa? Jadi gue keep short aja ya, karena sepertinya kita juga lagi berbagus nih. My little bro. Oke, ini buat gue sendiri yang ini first experience gue komunikasi secara official ya.
Indo tuh masih bagus banget. Anjir ya, ada tuh bisa travel keluar itu contohnya masih ada yang suka pasang harganya agak murah gitu ya. Kalau dari gue sih maksudnya semoga kedepannya juga gue bisa dapat menyeleksi lah untuk studio yang gue nanti mau jalanin juga di tahun ini insya Allah. Itu aja sih, cukup dari gue. Enjoy for the last few days. Thank you everyone. Yo, kesan gue ya, menurut gue nih event mind blowing sih sebagai. Otak gue kebuka aja sebab gue kira tuh kayak aku itu kayak komunitas yang formal banget gitu aja. Gue kira itu pokoknya cuman ya gue bisa ketemu orang-orang keren kayak ini orang sumpah keren. Gue bisa ketemu Bang Nanda, gue bangga banget sumpah keren. Kalian juga semua keren. Cuman ya kalau pesan gue ya next RIDC mungkin disediain motor biar bisa terus ada dapurnya juga jadi bisa masak gampang gitu. Itu aja sih ya, kayak pesannya tuh kayak bisa mungkin dibikin lebih acaranya lebih family, lebih apa gitu. Kayak kita tuh bukan teman doang, kita kayak keluarga gitu. Itu aja sih dari gua. Thank you. Lu semua keren. Mungkin satu lagi ya dari yang cewek ya, karena ini RDC pertama sama ya ada perempuannya gitu. Harapannya kalian juga bisa jadi inspirasi bagi developer cewek karena memang ya kita kekurangan gitu, maksudnya kita nggak setara gitu kan, maksudnya jumlahnya gitu. Harapannya itu bisa lebih increase mungkin dari atau tiga-tiganya nggak apa-apa. Ayo bapak ayo bersama direkam kok. Kesini tuh awalnya ada takut, terus masuk sini ngebuka banyak banget views. Ternyata developer Indo, komunitas Indo tuh lumayan potensi juga. Soalnya aku dulu udah terlalu fokus ke situ. Terus kemarin juga kita sempat ngomong kalau misalnya kita pengen buat komunitas developer khusus cewek. Apa namanya? Boleh dilanjut sama apa bisa? Jadi aku awalnya kesini takut karena nggak ada cewek. Asli gila ini. Ini kita masih tunggu. Ternyata kita lolos dan ada teman-teman cewek juga yang lainnya. Kita udah sharing banyak. Aku banyak dapat ilmu banget di sini. Karena kan aku udah kelas 12 dan mungkin bakal lulus UTBK. Jadi ini mungkin apa ya, momen buat aku cari bekal sebelum aku fokus banget ke developer Roblox gitu. Dari gue sebelumnya agak ini sih agak sedih dikirain bakal nggak ada ceweknya sama sekali karena kan sebelumnya itu kan diajakin cuman nggak ada ceweknya jadinya nggak jadi terus. Terus akhirnya sekarang ada. Gue juga bilang ke sini kan ibu ya, jadi kalau gue nih gue.